Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada junjungan kita lebih besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalan dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan dapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bahwa dari bibir sama-sama di belakang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita bacakan suratul Fatihah, kita tundukkan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid Darul Muttaqin, mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati nurul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu isya jam 7 pas kesempatan jam apa? Kini aja. Sama kan? Sama ya? Kini bisa sama. Matiin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyat, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin, Bapak Yoyo hadir. Absa. Dan serta jajarannya, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, jamaah sholat maghrib dan majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali sekali lagi, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan mukjizat surah Al-Fatihah kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi hidupnya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berada di tanggal berapa nih Pak? Bulannya Dzulqa'dah ya? Hah? Ya. Udah detik-detik berakhir bulan Dzulqa'dah. Berarti kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu salah satu bulan yang masuk dalam Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara sahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu 1 tahun itu ada 13 bulan, terbantahkan, tidak terkonfirmasi. Berarti batal yang ke-13. Apa saja Ashhurul Hurum itu? Pertama sendiri dia, yaitu bulan Rajab. Artinya kanan kiri nggak bersampingan ya, Rajab. Yang ketiga beruntun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Artinya kalau kita mengetahui di bulan 4 ini adalah bulan Ashhurul Hurum, berarti kita harus betul-betul concern untuk memuliakannya, untuk menghormatinya dengan memperbanyak ibadah, gitu Pak. Oleh karena itu, insya Allah saya kajian malam ini membahas yang berkaitan dengan bulan itu, terutama bulan haji ya Pak ya. Ketika Allah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr was saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Itu saja dalam Al-Quran Pak ya. Kalau setelah akhirnya roh semua gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu indah Pak. Kata Allah, demi waktu fajar, yakni sholat subuh, walayalin asyar, dan Allah bersumpah dengan malam-malam 10. Malam-malam 10 itu ada yang mengatakan begini Pak, kita ini punya ada 3-10 hari yang diistimewakan. Masih ingat Pak ya, sering saya sampaikan, karena kita sifatnya lupa, saya sebut lagi. Pertama, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya ada hari Arafah, hari kurban, dan hari manasikul haj. Itu yang membuat istimewa 10 hari awal. Yang ketiga, 10 hari awal bulan Muharram. Kenapa? Di dalamnya ada hari Asyura. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah pertama puasa. Puasa dari tanggal 1, cakep, boleh ya. Oh, nggak ada hadisnya itu, kata siapa? Rasulullah itu selalu setiap bulan puasa 3 hari minimal. 3 hari. Itu hadisnya sahih. Pakai itu aja udah dapat hadisnya. Jangan sedikit-sedikit nggak ada hadisnya ya. Tuh kan. Terus puasa hari Arafah. Siapa yang puasa hari Arafah maka akan diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Itu bulan Arafah. Kita belum masuk Dzulhijjah ya, insya Allah tanggal hari Sabtu tuh tanggal. Setelah puasa Arafah ini kita ngikutinnya tanggalan yang di Indonesia.
bukan yang di Saudi Arabia. Soalnya masih suka ada. Kita mau puasa Arafah ngikutin Mekah katanya, karena Arafahnya kan di sana. Lah, beda negara, beda juga pelaksanaan ibadahnya, udah itu. Terus puasa Arafah ya ikutin Kemenak. Kalau Kemenak itu mengisbatkan tanggal satunya Sabtu besok umpamanya, maka hari Arafahnya jatuh tanggal 9-nya hari Ahad. Hari Ahad itu. Ya sudah kalau umpama. Jadi kita tahu kapan hari Arafah di Indonesia, ikut tanggal satunya. Ya gitu Pak ya. Selesai, nggak usah diperdebatkan lagi. Gitu. Lah kalau sekarang nih jam segini, di Amerika jam berapa? Mungkin pagi, karena bedanya 12 jam. Kalau di Saudi Arabia bedanya 4 jam, di sono masih asar, masih boleh sholat asar. Coba Bapak di sini sholat asar, boleh nggak, Bu? Nggak boleh, karena sudah waktu maghrib. Jadi ikutinnya di sini saja. Karena Arafah kan di sana, ya di sana beda sama di sini. Baik, lalu di hari naharnya itu kita menyembelih kurban. Yang di sini, kalau yang di Saudi Arabia di tanah haram pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu hanya di Mekah. Kalau di Madinah nggak ada hubungannya dengan ibadah haji. Adanya sunnah ziarah Rasulullah. Karena la tasuddur rihal, janganlah kita pergian kecuali di 2 tempat, gitu kan, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi ketika kita ke Madinah itu nggak ada kaitan ibadah hajinya, cuman itu ziarahnya. Baik, kita nanti pelaksanaan kurban ini biar memahami. Karena setiap ibadah itu ada istilah definisinya, ada istilah disyariatkannya, keutamaannya, hukumnya, dan hikmahnya, gitu kan. Nah, insya Allah malam ini akan saya sampaikan. Jadi tentang ibadah kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan di setiap umat kami jadikan mansakan ibadah. Jadi di sini ibadah kurban. Kalau kita umat Islam, ibadah kurban itu dagingnya kita makan. Untuk yang pengorban itu sendiri, juga untuk kaum fakir miskin yang membutuhkan. Enggak dibuang ke altar dagingnya, atau kita buang ke laut, ke Gangga, laut kidul gitu. Anda kayak yang gitu, nyembelih sapi, dagingnya kirim ke laut kidul. Enggak kan? Enggak. Nah, maksudnya apa Allah jadikan ibadah? Nah, ini kenapa nih ngegerung ini? Gedean. Itu udah mati. Kurang ke bawah. Kurang ke bawah. Sini aja. Tes. Tua bangka. Ah, udah. Enggak ada ya. Sampai mana tadi? Allah menciptakan setiap umat itu mansakan. Ada yang menerjemahkannya itu penyembelihan kurban. Lihat kurusmallah, supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan berupa hayawan ternak. Jadi bapak, ibu mau kurban itu hayawannya, hewannya sudah ditentukan, nggak boleh diganti. Pak, saya kurban pakai ayam, boleh nggak? Nggak boleh. Pakai gajah, kemudian dagingnya, nggak boleh.
apalagi harimau, nggak boleh. Yang disyariatkan itu ya, makanya kurban itu udhiyah. Udhiyah itu sebuah nama untuk hewan yang disembelih, yaitu sapi, onta, ya kan, kambing. Disembelih di hari nahar dan hari tasyrik. Jadi penyembelihan kurban itu 4 hari, Pak. Jadi nggak sempat hari pertama, hari kedua, ketiga sampai hari tasyrik. Tapi jarang ya hari tasyrik. Biasanya dihabisin dari nahar. Taqarruban ilallah, sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu makanya kan lihat kurus Allah, supaya mengingat pikir kepada Allah. Ternyata Allah menciptakan apapun supaya ingat kepada Allah. Sholat supaya apa? Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Tapi kenyataannya kita sholat maghrib 3 rakaat, berapa persen ingat pada Allah? Begitu takbiratul ihram, badannya di masjid, hatinya sudah ke pasar, hatinya sudah ke rumah, macam-macam. Tetapi ketika takbiratul ihram, wajib hati kita hadir itu. Kalau enggak sah sholat. Minimal takbiratul ihram. Ya. Masru'iyatuha, disyariatkannya kurban itu berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di surat paling pendek nih, Pak. Kalau ada tebak-tebakan, surat apa yang nggak ada huruf mimnya? Ada huruf mimnya nggak? Inna a'taina? Nggak ada. Kalau surat lainnya pasti ada. Ini semua hafal, Pak ya? Inna a'taina. Ini dalil bahwa kita diperintahkan berkurban itu cuma satu kata, bukan satu ayat, yaitu wanhar, dan berkurbanlah, ya. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami memberi kamu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar, al-kautsar ini tafsirnya banyak banget, Pak. Ada artinya nikmat yang banyak, ada juga artinya telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu bukan di dunia, Pak, adanya di akhirat. Tapi dulu kata orang tua bisa didengar suaranya kalau kuping kita ditutupin. Coba, Pak. Tuh gurung-gurung tuh katanya suara telaga Kautsar. Wallahu alam kebenarannya ya. Tapi coba Bapak tutup pasti ada gurung-gurung itu. Nah, itu gurung itu suara telaga Kautsar. Nah, itu lebih dari 5, Pak, Al-Kautsar ini. Satu, ada yang artinya nikmat yang banyak, ada telaga Kautsar, ada Al-Quran, ada kenabian, banyak, Pak ya, banyak. Bahkan kalau nggak salah ada yang mengartikan Lailatul Qadar. Fasolli, maka sholatlah. Ini perintah sholat, sholat id maksudnya ya. Fasolli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini dalil bahwa kurban itu disyariatkan berdasarkan firman Allah. Sedikit saya membahas tentang surat Al-Kautsar. Ini ketika Rasulullah dapat wahyu surat Al-Kautsar ini, Rasulullah membacakan kepada sahabat lengkap dengan membaca basmalah. Kata Rasulullah, "Hai sahabat, saya baru saja dapat wahyu surat Al-Kautsar. Ini saya bacain."
Rasulullah membacanya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ini makmum kalau dengar imam baca ini pasti senang. Cepat. Imam juga udah inna a'taina aja bacanya. Wal asri inna a'taina. Kalau ada yang lebih pendek, ada yang lebih pendek dari inna kautsar. Enggak ada, Pak. Ya, 3 Apa? ayat. Itu paling ada nun gitu ya. Wah, itu mah bukan satu surat, Pak. Korupsi itu Pak Haji ya. Itu udah seneng banget kalau makmum. Saya nggak tahu Bapak ya. Kalau imam baca suratnya kitanya nggak tahu nih surat apa, itu kita udah melayang-layang, jangan-jangan lama gitu kan. Tapi kalau sudah baca Al-Kautsar udah keukur gitu. Iya kan? Inna a'tainakal kautsar, udah 3 ayat doang. Tapi kalau Bapak baca wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sampai kapan ya Imam? Aduh. Begitu Pak ya. Kebanyakan begitu. Lah, ini dijadikan dalil oleh Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, Ahmad bin apa nama Imam Syafi'i itu? Ya, dijadikan dalil sebagai bismillah itu ayatun minha, bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah. Itu ya. Itu dalilnya Imam Syafi'i, istidlalnya ngambil dalilnya dari ini. Karena Rasulullah baca Al-Kautsar itu dengan bismillah. Berarti baca Fatihah itu harus pakai bismillah. Di sini ada yang kalau sholat nggak pakai bismillah. Banyak. Berarti bukan pengikut Imam Syafi'i. Padahal di Indonesia termasuk Malaysia ya, kebanyakan pengikut Imam Syafi'i. Nah itu. Kalau kita jadi imam baca ayatnya di tengah-tengah, nggak usah pakai bismillah, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak mau baca ayatnya dari tengah, bukan dari awal. Nggak usah pakai bismillah. Umpamanya Bapak baca surat Al-Hasyr tengah, tuh apa umpamanya di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu nggak pakai bismillah. Tapi masih banyak yang pakai bismillah. Ya nggak apa-apa, cuma aturannya seperti itu. Ada di kitab Iqna. Kalau kita baca di tengah surat, cukup bismillahnya yang ada di surat Fatihah. Kecuali baca Quran dari awal surat. Jelas Pak ya? Dah. Dan dalil hadisnya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam doha wa dohal muslimun wa ajma'u ala dalika, bahwa Nabi itu pernah kurban, orang-orang Islam juga kurban, dan ulama bersepakat bahwa kurban itu memang disyariatkan. Keutamaannya dari hadis Tirmidzi dari Aisyah, Rasulullah bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar adalah mengalirkan darah, yakni menyembelih kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa inna dam la yaqau minallah bimakan qabla ayyaqa'a 'alal ard. Dan hewan kurban itu akan mendatangi kita, akan datang dengan lengkap dengan tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah yang dari hewan ini akan jatuh ke pangkuan Allah sebelum jatuh ke tanah. Ini kinayah saking cepatnya Allah terima itu korban. Asal dari uang halal, ya Pak ya. Kalau dari uang haram ya
beda lagi. Nggak tahu tuh darahnya jatuh kemana gitu kan. Hasil korupsi beli sapi yang 500 000 000 gitu kan. Beda lagi ya kalau yang haram. Fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwamu dengan hewan kurban. Hukmuha, sekarang hukumnya kurban itu sunnatun muakkadah. Sunnah apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Wa yukrahu tarkuha, makruh untuk meninggalkan kurban ma'al qudrati alaiha, padahal dia mampu, ya. Karena ada hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa sesungguhnya Nabi itu berkurban di kibsa ini dengan 2 kibas, amlah ini yang putih, akarona ini yang bagus tuh apa tanduknya. Bapak nanti kalau cari kurban kambing kurban, cari yang tanduknya cakep tuh Pak. Rasulullah menyembelihnya dengan tangan sendiri dan Rasulullah baca bismillah dan takbir. Jangan lupa penyembelihan kurban itu harus pakai bismillah dan takbir. Kapan kurban itu wajib? Dengan 2 hal. Jadi kurban menjadi wajib dengan 2 hal. Pertama, ayat duroha, ketika orang ini nadar maka kurban jadi wajib. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada daunnya atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah maka lakukan taat itu. Itu satu. Jadi kalau bapak ibu nadar kurban maka jatuhnya wajib. Kalau kurbannya wajib nggak boleh makan, kita dan keluarga kita nggak boleh makan. Nih, yang kedua, au yaqulu hadihi lillah, ini kambing untuk Allah, maka itu wajib kurban. Au hadihi udhiyah, atau ini kambing untuk kurban, maka jadi wajib. Maka kalau bapak beli hewan kurban harus pakai sunnah. Pak, saya mau beli kambing buat sunnah kurban, jangan buat kurban doang. Kalau bapak bilangnya hanya buat kurban, maka itu jadi wajib. Bapak nggak boleh ngambil dari kurban itu, nggak boleh makan. Kita dan keluarga kita nggak boleh. Jangan salah tuh. Kan kita biasanya kan makanya dianjurkan juga kali ya untuk pedagang-pedagang itu jualan hewan sunnah kurban gitu kali ya. Hah? Nggak ada ya? Jualan hewan kurban. Dulu pernah ada tuh di medsos ya, Habib Kuitang apa siapa tuh yang ada rekamannya itu. Ente kalau bilang beli hewan kurban maka itu jadi wajib hukumnya. Pak, saya beli kambing buat kurban, oh itu sudah wajib. Au hadihi udhiyah, itu doang jadi wajib. Kalau pertama kita bisa menghindar dan nadar kan. Jadi bapak nanti kalau beli hewan kurban pengen dapat makan, bilangnya saya beli kambing untuk sunnah kurban gitu. Kalau hanya untuk kurban aja jadi wajib. Hikmahnya kurban itu adalah untuk mengingat sunnahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi itu udah turunan Nabi Ibrahim pasti. Ya, Nabi Ibrahim itu punya anak dari anak turunan Ishak dan Ismail. Kalau dari turunan
Ismail ke bawahnya Nabi Muhammad. Kalau turunan Ishak ke bawahnya Nabi Isa. Gitu. Kita dari turunan Ismail. Ketika Allah mengatakan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnas qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim lulus. Maka Allah mengatakan, aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin manusia, Ibrahim. Ibrahim nawar, qala wa min dzurriyyati, kalau gitu termasuk keluarga saya ya Allah. Nanti anak-anak saya, turunan saya, anak cucu saya jadi pemimpin manusia. Oh enggak, kata Allah. La yanalu ahdi dzalimin, enggak berlaku untuk semua turunan kamu Ibrahim. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Ini apa namanya, Pak? Turunan itu enggak bisa diandalkan. Nabi Ibrahim aja dijawab oleh Allah ketika mau apa? Rasis apa namanya itu? Nabi Ibrahim ketika mau dikasih jabatan oleh Allah, dia mengajukan, kalau begitu anak-anak saya juga masuk ya Allah. Enggak. La yanalu ahdid dhalim. You Nabi, you Habib, you apa, enggak ngaruh itu. Ya, kalau enggak takwa, neraka bagian. Jahanam masuk. Anaknya siapa? Maka saya dulu lagi rame nasab kan Pak. Saya bikin status. Boleh Bapak nyalain saya, tapi ya menurut saya nggak salah. Saya bikin status begini, mendingan keturunan Abu Jahal lalu dia jadi kiai, daripada keturunan Nabi Nuh lalu dia jadi Kan'an. Ya, Kan'an protes sebetulnya kepada Allah Pak. Ketika bukan Kanannya, Nabi Nuhnya. Rabbi inna bni min ahli gitu. Ya Allah, Kanan itu anak saya, kenapa nggak bisa masuk perahu saya? Tetep Pak, yang namanya orang tua anak durhaka kayak apa dia pengen satu surga gitu kan. Tapi apa kata Allah? Enggak, Nuh, innahu amalun ghairu sholih, anak kamu tuh amalannya nggak soleh, nggak bisa masuk perahu kamu. Ya, ketika tadinya dia mengandalkan, wah nanti juga saya diajak tuh sama bapaknya Nabi Nuh, Kanan ikut sini. Oh enggak Pak, saya akan cari gunung yang paling tinggi. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum, enggak ada yang menolong kamu hari ini. Ayo masuk sini. Enggak mau. Ngadu. Nabi Nuh ngadu kepada Allah. Rabbi inna bni min ahli, ya Allah. Dia itu putra saya ya Allah. Kenapa enggak mau ikut ke sini? Dijawab oleh Allah, innahu amalun ghairu sholih. Kalau ngandalin nasab Pak, Abu Jahal itu pamannya Nabi Pak. Bapaknya Abu Jahal itu ya kakaknya Abdullah, bapaknya Nabi. Sejauh mana? Deket kan? Kalau ngandalin nasab. Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi sudah dijelasin nama kiai-kiai Nusantara, barisan Kiai Imad, bahwa para habaib-habaib yang di Indonesia itu setelah diteliti nasabnya terputus di Ubaidillah. Ini saya menyampaikan sebagai pencerahan saja. Terserah Bapak mau percaya kemana. Karena data itu harus ada. Apalagi turunan kepada Rasul. Kalau Bapak mengaku turunan siapa terserah, nggak ngaruh. Makanya ada hadis apa tuh? Al mu'minun mu'tamanun bi ansabihim.
Orang beriman itu dipercaya dengan nasabnya illa syarafan, kecuali dia mengaku-ngaku turunan nabi. Itu harus diteliti. Kenapa? Berkonsekuensi terhadap agama, kita wajib menghormati. Jelas Pak ya? Saya sedikit aja mengikutin, jadi sedikit paham. Ternyata putus di Ubaidillah, ya, kata Kiai Imad dan rombongannya itu boleh nyangkok. Gitu. Itu Pak ya. Itu ceritanya Pak. Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi, minta anaknya supaya jadi, ya, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama, akan aku jadikan kamu Ibrahim sebagai pemimpin manusia seluruh dunia. Kalau min dzurriyyati, ya termasuk keluarga saya ya Allah. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku ini tidak akan berlaku untuk orang dolim. Nah, berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi. Monggo tanda tanya jawab gitu. Ya, silakan. Apa yang sudah saya sampaikan tentang ibadah kurban, definisi, disyariatkan, keutamaan, ya, ada hikmahnya juga. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Beberapa orang tuh panitia jatuh korban nggak boleh dibagi ke non muslim, itu boleh nggak Pak? Ya asalnya kan fakir miskin ya, dan orang kalau masyarakat, jadi utamakan itu dulu, bukan hanya boleh dulu. Ada istilahnya prioritas tuh. Kalau maunya masuk ini, ya Pak, bukan berarti haram boleh, tapi utamakan kalau ya kalau ada itu bukan Pak. Terus ini korban kan sapi, kalau sapi berapa? Nah, bapak saya lah korban. Tapi untuk membeli kuota kan orang lain masuk untuk ngisi kebutuhan sapi nomor 4. Jadi udah saya sebagai panitia mundur aja ganti kambing bisa ya? Bisa nggak? Yang tanya kan berarti gabung sapi. Iya, tadi kan sapi. Ya. Nah, orang lain sapi gimana ya? Nah, udah kita mundur aja kambing. Nah, biar dia masih sapi gimana? Cuma orang Yang itu mundur. Kita mundur untuk beli kambing aja. ya berarti enggak kalau dia itu enggak. Soalnya dia kan udah sapi ya. Terus jadi tidak lihat kambing gitu. Perubahannya Belum tapi. iya ya la yanallahu wala dimana walakin yanaluhu taqwa. Jadi untuk meraih ketakwaan ini harus pelaksanaan kurbannya guys dengan uang yang benar, niat yang benar, praktek kayak yang benar juga. Kalau ngaku korban satu sapi ternyata dari satu RW gitu, nggak bisa. Bisa di kantor atau bisa? Ya, kantor, di sekolahan. Itu kalau di sekolahan, umpamanya satu kelas ada 40 anak, umpamanya nih Pak. Kumpul uang kebeli sapi, disembelih atas nama siswa kelas A, umpamanya. Itu bukan korban, itu namanya pembelajaran. Belajar. Harusnya biar jadi kurban begini, anak siswa tetap dimintain berkurban. Satu orang berapa? 100 atau 200. Setelah ngumpul, kalian sedekahkan uang ini untuk guru sebanyak 7 orang. Nanti sapi itu kurban atas nama 7 gurunya ini. Walaupun sapinya dari murid sah, kayak orang pergi haji, nggak mampu tapi dijalanin, diongkosin orang, sah nggak hajinya? Sah banget. Itu namanya haji kosasi. Saya juga hajinya haji kosasi, ongkos dikasih, sah dan gugur kewajibannya.
Cuman kata kiai saya, ingat aja lagi di pesantren ini, ya sah, tapi li'adhamil minnah, terlalu besar pemberian orang. Itu. Jadi yang bagus itu ya hasil keringat kita sendiri. Apalagi dulu pernah dengar tuh ada orang tukang beca Pak, ngumpulin receh itu sehari berapa, hanya ingin pergi haji sampai itu kayaknya seperti itu tuh yang Allah nilai banget mah. Itu. Nah kalau kita kan hanya diminta KTP, bikinin nama orang kaya, berangkat. Jadi pahalanya yang paling gede dapatnya yang ngongkosin. Yang ngongkosin. Ya kita dapat pahala dan gugur kewajiban hajinya. Tapi jangan cita-cita haji itu dikasih sama orang. Ya, tapi tiba-tiba ada yang ngasih, itu namanya fadlum minallah. Kita hidup sekali, haji kewajiban kita, lalu ngarepin ke orang, rugi banget. Apalagi orangnya kaya, hajinya pengen diongkosin. Lah ini kelewatan. Ini ada kayak gitu, ada enggak? Oh banyak Haji. Masya Allah. Nunggu ya. Padahal mereka pinter ya Pak Haji ya. Pengennya nyadong. Kuota ya? Ya, tambahannya. Terus itu tidak disuruh semua. Mereka ambil itu, mereka sisanya kan viral di dewan dengan agama. Iya, saya pernah tahu juga Pak. Dulu teman saya itu termasuk dapat jatah dari salah satu menteri, ya, salah satu menteri pas kena kasus Tipikor apa tuh ya? Ya, Ali. Oh iya, iya. Itu dipanggil-panggil mulu dia, Pak. Minta izin sama saya. Ustaz Yusuf doain ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Hajinya haji boleh gituan. Tuh Pak, jadi yang pengen pergi haji, udah optimis saja minta sama Allah. Usaha yang benar. Tadi tukang beca aja bisa. Ya. Apa yang lebih sedikit penghasilan dari tukang beca? Jarang kan, artinya tukang ojek itu di atas tukang beca, harusnya bisa. Parkir, kalau kita niatannya betul-betul kuat, Allah pasti akan tolong. Ya gimana? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ya, antrian bos. Ya kan. Antrian itu mungkin oke lah ya, mungkin kata orang saya rezeki ya. Iya. Nah bagi orang yang punya antrian itu enak banget bos. Bagaimana dari pandangan Pak Ustadz mengenai orang yang tiba-tiba ya tidak antrian, dan hak orang lain yang nunggu itu dibelakangkan bos. Banyak itu. Ya, selama dia berangkat duluan itu enggak mendolimin orang, ya sah-sah saja. Karena dia mendapat fasilitas dari orang yang punya jabatan mobil. Tapi kalau mendahulukan dia ini ada orang yang dikorbankan, dolim apa itu? Mamanya pikirannya Dolim itu karena mengorbankan orang lain. Tapi kalau dia dapat fasilitas, tidak ada yang dirugikan, ya sah-sah saja. Itu namanya fadlum minallah. Begitu banyak-banyak, ya, apalagi dekat-dekat pejabat itu banyak anugerah Allah. Halal apa enggak? Wallahu alam bishawab. Kan gitu. Ya, emang dunia ini kan adanya di jabatan dan di uang, Pak ya. Gitu. Ya, jadi selama dia tidak mendolimi orang, pergi dahulu, sah-sah saja. Ya, karena memang Allah Ta'ala itu mengangkat seseorang itu sesuai derajatnya, gitu ya Pak ya. Baik, karena kita dibatasi, gimana? Lebih dulu ya? Iya. Terus banyak lah. Semakin ketat aturan itu, semakin banyak pelanggarnya. Terus bagaimana hukum hajinya? Ya apa hukum syari, hukum pemerintah itu akan menentukan sah atau tidaknya haji? Ya, saya pikir enggak juga kan. Karena kemarin aja saudara saya itu pakai backpacker Pak haji, 6 orang. Ternyata nyaman-nyaman aja gitu, karena memang ada di atasnya tuh nyambung juga orang ke Saudi Arabia.
ada putra kedua kita 2 orang ya yang tidak melengkapi berkas asal kembali tangkap kan. Nah, Karena juga tapi saya harus kita haji itu ditangkap juga ya? angkat itu 2 orang kan ditangkap kembali tapi pakai besi. Iya. Ya, yang penting kita lurus-lurus saja, Pak. Baik, demikian kajian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama tadi ya cara pembelian kurban supaya jangan jatuh wajib, Pak ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.